Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Inter Milan bukan klub kecil, mereka besar dan bersejarah. Tradisi, mentalitas, dan fans mereka tidak bisa diremehkan begitu. Namun di antara kejayaan mereka terselip kisah getir. 2 kali masuk final, 2 kali menjadi pelengkap pesta. Musim 2022-2023 dan musim 2024-2025 jadi momen menyakitkan. Inter tampil hebat, tapi selalu pulang dengan tangan hampa. Ironisnya, lawan yang mengalahkan mereka mencetak sejarah treble. Seakan semua klub hanya butuh satu hal untuk juara, final Liga Champions dengan lawan bernama Inter Milan saja. 16 tahun pasca kejayaan Jose Mourinho tahun 2010, Inter kembali melangkah ke final Liga Champions yang sakral. Sekuat biasa saja tapi semangat luar biasa di dalam tim. Mereka menantang Manchester City, tim kaya penuh ambisi besar. City mengincar trofi pertama Liga Champions dalam sejarah klub. Di Istanbul, Inter tampil berani, City tetap superior. Rodri jadi pahlawan, 1 gol, 1 perpisahan dengan mimpi. Skor akhir 1-0, Inter kalah, City resmi treble winner. Premier League, FA Cup, dan Liga Champions dalam satu musim. Inter jadi korban. Cerita hebat City dimulai dari sana. Setelah Istanbul, Inter belum juga bangkit sempurna. Musim berikutnya bukan milik mereka, tertinggal dalam liga. Namun musim 2024-2025 datang dengan kejutan tak terduga. Inter melaju ke final Liga Champions sekali lagi. Kali ini di Allianz Arena, lawannya PSG yang lapar pengakuan. PSG belum pernah menang UCL meski uang mereka melimpah. Laga ketat. Inter bertahan luar biasa tapi tetap kalah dengan skor telak 5-0. PSG akhirnya juara dan lebih hebatnya mereka treble winner, yaitu Ligue 1, Coupe de France, dan Liga Champions dalam semusim. Lagi-lagi Inter jadi jalan pembuka sejarah besar klub lain. 2 musim, 2 final, 2 kekalahan, 2 treble tercipta. Manchester City dan PSG punya status sebagai legenda. Modal mereka sama, uang besar, ambisi tinggi, tekanan publik. Namun syarat utama untuk menang tampaknya hanya satu hal, yaitu lawan Inter Milan di final Liga Champions. Seakan Inter adalah jimat keberuntungan yang membuka gerbang kejayaan. Mereka dikorbankan, bukan dikalahkan. Mereka bagian dari sejarah. Dalam dunia sihir, Inter seperti Horcrux terakhir yang penting. Harus dihancurkan agar sang pahlawan akhirnya jadi penguasa. Itulah Inter Milan, tumbal juara untuk klub berambisi besar. Fans Inter mulai menyadari pola aneh yang terus berulang. Mereka berharap gelar, tapi malah memberi trofi ke musuh, yang paling menyakitkan. Fans lawan tertawa dan berpesta meriah. Media ikut memperparah. Member munculan, menyindir Inter terus kalah. Ingin treble winner, lawan Inter Milan di final, katanya. Twitter sempat ramai dengan istilah pemecah kutukan. Lawan Inter, berarti sejarah akan mencetakmu sebagai legenda abadi. Ironi besar, Inter kerja keras, tapi kejayaan milik lawan. Setiap musim jadi bahan candaan, bukan cerita kejayaan mereka. Tapi dari sanalah muncul bagian tersedih dari kisah ini. Namun 2 final dalam 3 tahun bukan hal sepele. Bahkan klub besar seperti Arsenal atau Barcelona belum sampai sana. Inter tetap tampil di panggung tertinggi. Meski selalu kalah, mereka tetap klub besar, dihormati meski hasil tak memihak. Dan yang tak kalah penting, mereka jadi bagian sejarah lawan. Tanpa Inter, tidak ada treble Manchester City dan PSG. Dokumenter mereka kelak akan menampilkan Inter sebagai babak penting. Kekalahan menyakitkan, tapi posisi mereka di sejarah tak terbantahkan. Inter adalah aksi, panggung, bahkan kadang protagonis dalam drama. Mereka kalah, tapi punya tempat di legenda sepak bola. Apakah semua ini hanya kebetulan atau sudah jadi takdir? Sepak bola tak hanya soal statistik, ini tentang narasi. Ketika pola terus berulang, kita mulai percaya hal mistis. Final lawan Inter, klub lawan jadi treble winner ajaib. Forum bola penuh diskusi, prediksi, bahkan teori lucu. Madrid ketemu Inter Milan di final, udah yakin treble. Bayern udah 2 kali treble. Jika Bayern Munchen ingin treble ketiga, Bayern harus lawan Inter Milan di final Liga Champions. Inter mulai disebut-sebut dalam konteks jimat dan keberuntungan. Entah kutukan, entah takdir, tapi narasinya terus tumbuh besar. Setelah 2 kali gagal, akankah Inter kembali ke final? Mereka masih punya potensi, akademi hidup, dan fans tetap setia. Pengalaman 2 final bisa jadi pemantik semangat membara.
Tapi ada pertanyaan, maukah Inter masuk final lagi jika hasilnya hanya jadi pelengkap kejayaan klub-klub pesaing? Atau justru mereka akan membalikan nasib di masa depan? Lihat Chelsea kalah 2008, lalu juara di tahun 2012. Lihat Bayer, gagal 2010, lalu juara 2013 dengan megah. Inter bisa menapak jejak serupa jika mereka cukup konsisten. Bangkit bukan tak mungkin, hanya perlu waktu dan keberanian. Ya, Inter Milan seperti korban tetap di pesta orang lain. Tapi mereka adalah tamu yang berani datang ke istana. Mereka berdiri di final. Mereka bertarung dengan sepenuh jiwa. Mereka bukan tim lemah. Hanya saja hasilnya belum berpihak. Jika nanti mereka menang, dunia kehilangan jemaat treble mistis. Namun saat itu terjadi, Inter merebut kembali takdir mereka. Sampai momen itu tiba, silahkan tertawa, tapi juga hormati. Karena tanpa Inter, sejarah City dan PSG tak lengkap rasanya. Di balik kekalahan mereka, ada kemenangan lebih besar. Warisan sepak bola, Inter kalah di skor, tapi menang dalam makna sejarah abadi.